Hai pemirsa, selamat datang di Jinglang Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita legenda yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu sosok Mak Lampir. Dipercaya bahwa Mak Lampir adalah sosok wanita berwajah nenek-nenek, penunggu atau simbau rekso gunung berapi. Hal yang sangat melekat dengan sosok ini juga adalah tawanya yang sangat menyeramkan. Saking boomingnya legenda hantu di Indonesia yang satu ini, sampai-sampai dulu dibuat serial televisinya loh, dengan judul Misteri Gunung Berapi. Apakah Anda salah satu penggemar serial film tersebut? Ayo ngaku. Banyak yang salah menduga kalau Mak Lampir hanya melegenda di Gunung Merapi di Yogyakarta. Padahal legenda Mak Lampir sendiri adalah sebuah legenda atau cerita rakyat yang berasal dari Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan kemudian diadaptasi di Jawa karena di sana ada Gunung Merapi, yaitu yang terletak di sekitaran Yogyakarta dan Kabupaten Magelang. Namun banyak versi lain yang diragukan keakuratannya karena telah disesuaikan dengan daerah-daerah tertentu. Legenda cerita rakyat Mak Lampir ini juga sangat berkaitan dengan legenda 7 manusia harimau yang juga berasal dari Provinsi Sumatera Barat, sebagian Provinsi Bengkulu dan Lampung. Kalau di cerita 7 manusia harimau, ada sosok hantu wanita yang berilmu sakti bernama Hang Cindah sebagai musuh dari para inyek di Kampung Kumayan Kayu Lima. Lalu bagaimana dengan cerita Mak Lampir itu sendiri? Siti Lampir Maimunah merupakan seorang putri dari kerajaan kuno yaitu Champa, yang diambil dari bahasa Vietnam yaitu Chiem Tang, dengan arti kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan. Diperkirakan antara abad ke-7 sampai dengan tahun 1832. Pada dasarnya, pada waktu dewasa, Siti Lampir Maimunah ini adalah seorang gadis yang sangat cantik, baik, dan anggun. Namun, dia sangat pemalu seperti wanita pada umumnya. Saat menginjak usia dewasa, Siti Lampir Maimunah juga pernah merasakan jatuh cinta dengan seorang pemuda. Sampai suatu hari, Siti Lampir Maimunah berjumpa dengan seorang pengembara yang dipanggil Datuk Panglima Kumbang, yaitu seorang bangsawan yang bergelar Datuk. Disebut Datuk karena ia adalah panglima dari pasukan alam kegelapan. Dari situlah cinta pertama Siti Lampir Maimunah jatuh cinta kepada seorang pemuda, yaitu Datuk Panglima Kumbang, yang tidak ada yang tahu pasti siapa nama pemuda itu. Namun yang jelas, sang pemuda juga diam-diam suka kepada Siti Lampir Maimunah, walaupun tanpa sepengetahuan dari sang putri Lampir. Walaupun mereka berdua saling jatuh cinta, namun hubungan mereka ini tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua Datuk Panglima Kumbang, dan membuat sang putri sakit hati. Karena sakit hati, maka sang putri pergi bertapa ke sebuah gunung yang bernama Gunung Merapi. Saat pertapaan tersebut, sang putri bertemu dengan seorang mahaguru yang sangat sakti sekali yang bernama Nenek Srindil. Nenek Srindil ini merupakan guru yang sakti mandraguna dari aliran hitam Padepokan Anggrek Jingga. Nenek Srindil berasal dari Pulau Jawa yang memuja Bathara Kala. Nenek Srindil tersebut banyak sekali memberi ilmu hingga sang putri Lampir Maimunah sakti mandraguna tanpa tanding. Putri tersebut lalu mendapatkan sebutan Mak Lampir dari warga sekitar gunung yang ketakutan karena mendengar namanya.
Pada sisi lain, walaupun tidak pernah mendapatkan restu dari orang tua Datuk Panglima Kumbang, Mak Lampir tetap saja mencari pujaan hatinya tersebut. Akan tetapi, ia tidak pernah bertemu. Hingga pada suatu hari, Mak Lampir dan Datuk Panglima Kumbang akhirnya bertemu. Namun, pertemuan mereka dalam medan pertempuran. Dan sayangnya, Datuk Panglima Kumbang tewas dalam pertempuran tersebut. Mak Lampir sangat sedih dan menyesalkan kematian Datuk Panglima Kumbang. Terlebih ketika ia mengetahui jika Datuk Panglima Kumbang juga mencintai Mak Lampir. Dia tidak rela orang yang sangat dicintainya mati begitu saja. Akhirnya Mak Lampir berusaha menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang dengan cara mengikatkan jiwa Datuk Panglima Kumbang di bumi. Kesaktian yang dimiliki Mak Lampir berhasil menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang. Namun, ilmu yang digunakan membuat wujud Mak Lampir berubah menjadi buruk rupa dan sangat menyeramkan. Walaupun dengan wujud tersebut, Mak Lampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerima dengan tulus. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Sayang sekali, pengorbanan yang dilakukan oleh Mak Lampir tidak dianggap oleh Datuk Panglima Kumbang. Pujaan hati Mak Lampir tersebut malah menganggap jika wanita yang telah menghidupkannya itu adalah sang peneror warga dengan wajah buruknya dan suaranya yang menyeramkan. Dan sejak saat itulah pertempuran goib terus terjadi dan membuat warga banyak yang ketakutan dengan ulah Mak Lampir. Disebutkan dalam literatur lain, yaitu Mak Lampir yang berumur sudah ratusan tahun memilih pindah ke Pulau Jawa. Tujuan pindah ke Pulau Jawa tersebut adalah untuk membuat ilmu yang dimilikinya semakin sempurna. Di Pulau Jawa, Mak Lampir bersemayam di Gunung Merapi dan mendirikan sebuah kerajaan goib yang sangat luas. Ia bersekutu dengan iblis untuk mewujudkan harapannya. Karena dengan hal tersebutlah Mak Lampir bisa hidup hingga ratusan tahun dan menjadi siluman. Mak Lampir tidak bisa mati dan terus akan mengganggu manusia. Legenda Mak Lampir memang sangat membahana, akan tetapi itu hanya cerita dan belum bisa menjadi bukti yang nyata. Bagaimana pemirsa, kisah cinta Mak Lampir? Sangat mengharukan bukan? Apakah Anda pernah jatuh cinta seperti pengorbanannya Mak Lampir?